Joy. Nah, kita mau bahas Aerox nih. Di sini bukan mau ngajarin ya, cuman mau bagi-bagi pengalaman aja. Buat gimana sih mau ngecek Aerox bekas gitu. Ya ini motor oke banget ya. Tenaganya ada, enteng dia kan, power weight ratio-nya juga paling tinggi selisihnya, jadinya tenaganya sama berat motornya tuh jauh gitu, sehingga mesinnya bisa efisien buat nerbangin ini motor kali ya istilahnya. Nah di sini mau bagi-bagi tips aja kalau teman-teman ada yang minat sama Aerox ini, yang perlu dicek tuh apa aja gitu, mulai dari fisiknya atau dokumen-dokumennya, surat-suratnya gitu, sampai mungkin kelistrikan kali ya, karena motor ini banyak banget kasusnya di speedometer tuh ada kode ya, itu nandain kelistrikannya tuh ada yang keganggu, atau malah ECU-nya ya, atau malah ECU-nya yang harus diganti. Oke, langsung aja tanpa basa-basi cekidot. Nah, pertama dari bodinya, Aerox itu sebetulnya posisi duduknya sama aja kayak motor-motor matic pada umumnya ya gitu, kayak Vario gitu. Posisinya itu nggak yang selonjoran banget kayak NMAX gitu, enggak. Nah, karena dia posisinya readingnya sama tapi bodinya agak lebar, nah yang suka jadi korban itu adalah sayapnya itu entah di sini atau di sini itu pasti kena. Nah kalau ini emang ini kena juga ya, tapi sedikit banget nih, ini kuku meski ini ya, namanya juga motor dipakai kan. Nah ini sisanya di sini, ini aman ya. Biasanya orang tuh karena ini yang kena dipilok tuh dari sini aja gitu, dipiloknya ke bawah gitu. Dan sebetulnya dipilok nggak apa-apa juga sih, asalkan rapih ya teman-teman, karena ini kalau dipakai juga lama-kelamaan ini kena. Terus motor matic juga nggak cuman Aerox, nggak cuman motor matic ya, semua motor juga ini ya. Ini tuh pasti kalau sering dipakai aja nggak lecet aja ini ya, kotoran naik gitu, jadinya pasti sini baret-baret. Jadi sayap ini, dan ini juga kalau teman-teman mau ganti gitu, biasanya ini udah pada cecel-cecel, mau ganti ini nggak terlalu mahal nih. Ini part aslinya cuman sekitar 120 sampai paling mahal 180 gitu. Habis itu kedua ini ya, karena kalau ini tuh sama dia lebarnya sama yang depan, bisa dilihat terus sama, malah ini kadang-kadang keluar sendiri. Ini emang kadang-kadang nggak kena baret, cuman yang boncengan itu kena di sini, dia naiknya gitu tuh baretnya. So yang terakhir spakbor. Nah spakbornya juga nih, spakbor kadang-kadang teman-teman nggak sadar kalau ini tuh dipotong gitu. Jadi kalau anak-anak motor gitu ini dipotong agak nge-V gitu ya. Ini sebetulnya nggak mahal, cuman kalau mau nyari ori ya ini panjangnya segini gitu, emang panjang banget tuh untuk body. Oke, body udah bang, gue nggak masalah bang kalau body gue mau ganti aja atau mau repaint aja bang sekalian bang, biar kayak ngabers gitu kan. Karena banyak yang repaint, jadi body bekas tuh Aerox tuh banyak gitu. Jadi kalau teman-teman mau, biasanya ada tuh yang anak Aerox juga, dia mau ngecat body tapi sayang nih warnanya asli, stiker masih bagus semua, akhirnya dia beli body itu, atau tukeran tuh body ya kan, bisa ditukar atau beli bekas, yang bekas itu yang di repaint gitu. Oke, body gue nggak masalah bang. Terus kalau ngecek mesin gimana ya? Kalau mesin itu motor matic tuh rata-rata sama guys, rata-rata loh, jangan salah paham. Nah kalau buat Aerox ini gampang banget, karena kan kalau mau tahu ini asli apa enggaknya, kalian tinggal nyalain aja motornya. Nanti kita tinggal nyalain motornya, cari aja suara yang aneh-aneh. Tahu kan suara aslinya motor ini tuh kayak apa tuh, halus gitu kan. Nah kalau udah ada yang bunyi tik 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 tik, itu bisa jadi rantai ketengnya, atau bunyinya getar gitu, itu udah pasti CVT-nya. Terus kalau bore up gimana? Bore up biasanya sih anak-anak bore up sih ngaku kalau ini udah bore up gitu. Jarang sih yang nggak ngaku, soalnya bore up itu kalau di motor-motor kayak gini
ini ya, bukan aib ya. Semakin di bore up semakin mantap ya kan kalau Aerox. Tapi ini kan ngomongin asli ya. Terus kalau masalah rem gitu bunyi itu menurut gue sih biasa banget. Misalkan lo beli terus pas direm nguk di belakang, itu mah ya namanya motor dipakai ya kan. Kalau depan tuh gampang, lihat aja cakramnya ya kan, lihat aja cakramnya udah habis apa belum, udah botak belum ininya, kampasnya. Kalau mesin, soalnya kalau mesin ya motor-motor baru kayak gini, kalau misalkan ada yang salah itu tuh ada notifnya guys, cek engine ya kan, atau ya bunyi itu beda gitu. Itu kalau mesin. Terus kita lanjut, kalau udah semua nih, mesin, body udah semua, udah tinggal surat-surat aja. Kalau biasanya kalau gue surat-surat itu yang pertama BPKB itu ada ya. Kalau BPKB ada, STNK nggak ada, itu masih bisa guys, masih bisa dibikin gitu STNK-nya. Tapi kalau STNK-nya kalau BPKB-nya nggak ada, itu udah susah. Mungkin hampir nggak mungkin dibikinin gitu BPKB-nya. Cuma ada aja ya, di negara kita mah ada aja ya kan. Terus ngeceknya gimana bang? Tahu itu suratnya asli apa enggak? Gampang teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu, ini tuh cara ceknya itu kita tinggal ngolong sedikit gitu ya. Ngolong sedikit itu hanya ada di sini nih. Nah ini nomor mesin, nih kan. Nomor mesin tuh ada di belakang CVT sedikit gitu. Terus gimana kalau nomor rangka bang? Nah nomor rangka nih yang banyak yang nggak tahu, ternyata banyak yang tahu. Nomor rangka tuh kalian tinggal ke open, habis itu ke seat ya, buka seatnya. Ini tuh ada namanya tuh VIN, Vehicle Identity Number, kalau nggak salah ya. Ini boleh dibuka. Nanti kalian kalau mau ngecek ini boleh dibuka guys. Nah ini nomornya, ini disamain aja sama STNK sama BPKB. Terus tanyain kunci masih 2 apa enggak. Kalau kunci 1 ya kalian kira-kira aja spare-nya nambahin. Nggak susah sih bikinnya. Ini masih bagus ya. Oke, itu udah semua. Gitu ya teman-teman. Iya. Emang intinya nih mau jualan guys. Jadi tadi udah ngebacot sana sini. Cara ngecek body ya kan, kaki atau mesin lah secukupnya aja kalian. Sebetulnya ini mau jualan. Emang intinya mau jualan gitu. Nah yang tadi dibahas itu, ini bisa jadi contoh ya, motor ini tuh bisa jadi contoh. Besok tuh barang yang lumayan bagus tuh kayak apa ya? Kayak gini nih ya kan. Ini mau dijual, ini Aerox 2020, kilometer rendah banget, cuma 1.600 sampai saat ini. Mesinnya aman, kuncinya masih 2, STNK BPKB, pajak hidup, udah tinggal pakai deh. Ini oli emang Agustus baru diganti, tapi kalau ada yang mau ntar ganti sama oli deh sekalian, sama servis kecil-kecil boleh deh. Ini mau dijual. Gimana kondisinya bang dari yang dijelasin tadi? Ya sama ya sama kondisi yang dijelasin tadi. Ini kita lihat dulu kilometernya, karena buat patokan aja dulu gitu ya. Ini kilometernya sekarang tuh 1.600. Nggak ada ya tadi cek engine, nggak ada yang nyala. Kode-kodeannya juga nggak ada yang nyala. Kode-kode yang bikin kantong ini yang memberontak ya. Ini cuman 1.600. Ini masih bagus ya. Biasanya ini burn juga. Terus juga ada kode-kodeannya, enggak, ini kilometer masih 1.000. Nah taunya dari mana? Dari fisik dulu deh. Kalau dari fisik pertama itu kelihatan guys, disnya guys, ya Allah masih bagus banget ya kan. Bannya juga nih, bannya nih masih tebel banget, emang asli sih. Yang masih 1.600an. Kita matiin dulu guys, jangan tekor. Habis itu body gimana nih? Body samping ya, body sampingnya masih oke banget ya. Spakbor juga masih utuh, kayak tadi dibahas, masih utuh spakbornya. Habis itu bodi samping sini juga, terus masih mengkilat banget ya guys. Ini juga dek-deknya belum ada yang lecet-lecetan aneh, belum ada. Biasanya kan buat ngangkat apa gitu kan, lecet-lecetnya ini belum ada. Masih standar semua, aman. Nah ini yang tadi dibahas, sayap kiri aman. Ini ada den satu kecil,
sama jempol sama kelingking dah, sama kelingking nggak beda jauh ya. Bannya juga masih aman, spakbor juga masih aman, listrik hidup semua jamin. Bodi juga, bodinya aman ya yang sebelah sini ya. Ini ada ini nih, ini main ini kecil banget tuh nggak kelihatan gila, tapi ya harus dibilangin ya kan. Tapi pas sudah sampai rumah ini lagi. Nah ini juga bannya masih asli guys, masih ada garis merahnya guys, ini masih ada bulu-bulu. Oke, terus gimana suara mesinnya bang? Ya kita tes aja lah, kita gas. Nggak ada ya check engine, nggak ada yang nyala, alhamdulillah. Suaranya nih, kering kan? Emang kotor guys, tapi kalau ada yang mau nanti dapat dibersihin dulu, dipoles, dapat oli, nih digeber dah dikit dah. Masih mantep banget ya guys. Nih, aman semua, hidup. Tuh hidup semua. Tuh sennya hidup semua. Lampu hidup semua, deh jaminan dah. Nah, terus harganya gimana bang? Ya harganya mah ya motor bagus begini. Kalau buat om-om yang mau anaknya buat sekolah, ini cocok banget. Bentar lagi kan masuk ya. Ini bukanya cuman 218. Kok beda tipis bang sama yang baru? Ya ini udah kayak baru kan, tapi lumayan banget cuy, lumayan banget. Soalnya yang baru itu modern banget gitu, kalau yang ini kan sporty gitu ya. Menurut gua doang apa ya? Tapi dia cakep banget. Semuanya yang lihat nih, bokap nyokap semua yang lihat ya, ini motor baru nih, beneran udah jual nih, gitu. Ya, kalau mau nanti cek aja di @motopsycho lewat IG atau nanti ada WhatsApp-nya lah di sini, adminnya Motopsycho, langsung aja. Gitu guys, semoga membantu ya guys.